Halo teman-teman Persija dimanapun kalian berada, di rumah atau di pos kamling mungkin, atau lagi di taman. Pokoknya kalian siapin kopi kalian, tuangin ke gelas kalian. Karena sekarang ini gue juga lagi berada di tempat yang namanya Tuang Kopi. Pas banget kan. Nah, sekarang ini gue udah bersama seorang bintang tamu. Wah, ini legend sih. Kalau kemarin itu kita udah undang perempuan yang cantik-cantik, unyu-unyu, masih ABG. Nah, kalau ini senior nih daripada semuanya nih. Pokoknya legend banget deh. Kalian biasa lihatnya pasti selalu ada di TV. Gue juga biasa sering lihat di TV. Cakep. Jadi kadang kalau ngeliat berita nih suka nggak fokus nih. Beritanya bodo amat deh, yang penting ngeliatin orangnya. Nah, ini udah ada nih sekarang nih. Mbak Frida Litwina. Halo Mbak. Halo Abi. Waduh, akhirnya bisa lihat langsung nih. Bisa lihat di TV dong kotak. Oh, iya, kan gak asik. Ternyata masih apa ya? Beda loh. Lihat asli nih di TV sama lihat sekarang cakupan aslinya. Bisa aja gue. Kamu bikin saya nervous nih. Biasa saya wawancara orang, sekarang iya, sekarang diwawancara. Aduh, apa kabar Mbak? Baik. Nah, ini dengar-dengar kan ini Tuang Kopi punya Mbak juga ya? Sebagian. Saya ada beberapa partner juga kebetulan. Tapi aslinya emang suka ngopi? Suka dong, suka. Saya sukanya tapi yang ya latte lah gitu. Kalau kopi hitam, gitu ya. kopi hitam nggak terlalu suka. Oh, terus kenapa ada niatan nih buat akhirnya bikin bisnis Tuang Kopi? Kebenaran aja sih diajakin sama temen kantor di CNN. Aku kan kerja di CNN Indonesia. Terus ada temen kantor yang punya gedungnya katanya di bagian bawahnya ada restoran yang kalau bisa dibikin rame lah gitu, beda konsep gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, ketemulah juga sama salah satu partner yang punya kebun kopi di Flores, NTT gitu, daerah Manggarai. Gabung tuh ya bikin ini. Akhirnya gabung lah kita bikin Tuang Kopi namanya. Okay. Dan ini udah lama juga katanya? Udah memasuki tahun keempat ya sekarang. Keempat. Iya. Lama syukurlah juga aman-aman aja. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngopi santai di sini, meeting, monggo mungkin, silakan. Iya, bareng sama pacar. Selingkuhan mungkin. Ini cocok banget tempatnya. Tempat itu cozy banget soalnya. Bisa lihat sambil di sini tuh kalau kalian lihat tuh ada galeri-galeri lukisan gitu loh. Iya, jadi keren ya, bisa sekalian Instagramable kalau kata orang-orang zaman sekarang bilang kan. Iya. Cepret gitu. Yang spesial juga kopinya kita karena kopi kita tuh di sini cuma dari Tuang Kopi. Tuang Kopi itu dari Flores Manggarai dari NTT. Oh, si kopi ini beda sama yang lain? Bijinya cuman kita jual di sini. Kita nggak ambil biji dari tempat lain. Wah. Jadi bijinya asli dari kebun kita, terus kita roasting sendiri. Dan yang dihidangkan di sini hanya jadi, kita punya. Signature ya? Ada khasnya di sini juga ya? Iya. Tuh. Bijinya biji pilihan. Betul. Enak tuh. Nah, ini gue penasaran nih. Kita biji kopi loh ini ya, biji kopi pilihan dari Flores ya. Betul. Dari Flores. Itu biasa aromanya tuh wangi banget tuh. Dan ini kan gue nggak sabar sih sebenarnya mau nyoba. Ini belum datang lagi diracik. Lagi dibuat ya, lagi diracik. Oh udah nih, Mas, masuk ya. Silakan. Ini nih kopinya. Karena kopdar belum lengkap kalau nggak ada kopi. Iya. Iya kan. Aku ice latte. Nah kalau aku apa nih? Kopi susu. Oh, kopi susu. Oke. Sama nih, biji kopinya juga sama, pilihan semuanya tadi dari Tuang Kopi. Nah, ini kopi makanan rakyat tapi di sini spesial. Spesial ya. Banyak sekali yang pesen. Tetap ya hidangan cemilannya singkong. Makanan rakyat juga. Mas, makasih ya. Kita coba dulu ya, boleh? Oh iya, silakan. Kebetulan juga saya haus. Dikocok dulu nggak sih nih? Ya cukup segitu aja, jangan banyak-banyak. Waduh, kental lepas banget ya. Mantap, original. Kita coba seruput dulu ya. Coba. Manisnya tuh pas, susunya pas, kopinya juga gaul. Kopinya gaul. Kopi gaul tuh kayak apa ya? Kopi gaul tuh maksudnya kopi yang bisa di apa ya? Cocok bisa sama yang cocok lain-lain sama gitu. lainnya, Oh iya mau bener muda, gaul. Iya, mau tua, muda. Bisa diajak ngobrol juga Bisa diajak mungkin. ngobrol juga. Ya maksudnya kopinya cocok sih buat yang nggak terlalu suka
kopi banget, maksudnya juga tetap enak gitu loh. Kita jadi review kopi ya. Kita kan kopdar nama juga kan, ya, jadi biar santai dulu. Gak apa-apa sih, aku seneng-seneng aja kalau di review Seneng tukang kan? kopi. Oh iya, sekalian. Ya. Persija kan sekalian, ini followersnya banyak nih. Ya, kalau misalnya teman-teman pengen ngopi, bisa langsung ke tuang kopi aja. Dan dengar-dengar katanya tuang kopi itu, tuangnya itu bukan istilah tuang. Oh bukan, kita nuang. dari bahasa NTT sana artinya raja. Nah, artinya raja. Itu juga gue baru tahu tuh. Iya. Kenapa jadi, berarti kenapa jadi kopi raja gitu? Iya. Maksudnya? Begitulah, jadi feelingnya tuh seperti raja mungkin ya Karena kalau minum orang yang kopi datang itu tuang. kan apa ya, customer itu adalah raja gitu kali ya maksudnya. Iya, itu juga bener. Jadi ini kopi hidangan untuk para raja yang datang. Cakep. Mbak Frida ya, kita ngobrol-ngobrol nih lanjut nih. Iya. Kita udah review kopi banget nih banyak. Mbak Frida sendiri kan anchor Iya. dan sekaligus presenter. Betul. Nah, gue agak penasaran nih. Bedanya, ya tentu kan beda tuh ya. Iya, Anchor, presenter, host sama nggak? Host pembawa acara, lebih ke pembawa acara. Oh berarti 3 itu tadi beda ya? Agak beda ya. Kalau di sini di Indonesia istilah 3 itu kita sering samakan, sering banget disamakan. Tapi sebenarnya kalau dari artiannya sendiri anchor itu adalah jangkar, Jangkar. ya kan? Jadi tempat sesuatu bersandar gitu. Jadi kalau disebut anchor itu sebenarnya dia tuh udah posisinya senior sekali karena semua program tuh bersandar, berjangkar sama dia. Sama identik sama tempat-tempat tua yang gelap gitu ya? Angker. Angker, mungkin. Jadi kalau di sana tuh anchor urutannya tuh dari anchor terus baru turun lagi ke produser gitu. Baru turun lagi ke reporter. Nah, kalau di sini tuh rancu gitu. Jadi dari produser baru ke reporter. Kalau di sini tuh maksudnya Baru untuk pembawa acara di Indonesia di gitu? Indonesia maksudnya gitu. Beda sama di luar sana ya? Ya, dari segi hierarki juga kalau kita kan di CNN Indonesia ngikutin sistem Amerika. Jadi sebenarnya seorang anchor itu kalau punya posisi disebut anchor itu suatu jabatan yang sangat terhormat untuk dunia media ya. Iya. Nah, Berarti kalau khususnya secara dunia garis level nih, itu udah tinggi banget. ada anchor dulu, Anchor. sisanya presenter, di bawah host bawahnya. gitu-gitu. Iya. Di bawahnya anchor itu sebenarnya bukan host, di bawahnya anchor itu adalah tim produksi. Tim produksi justru Iya, ya. tapi kalau di televisi Indonesia kebanyakan tim produksi itu punya presenter, punya host, dan mereka biasanya kalau presenter sama host itu jarang terlibat dalam pembuatan program tersebut. Misalnya ada acara yang dibuat oleh suatu stasiun TV, mereka bisa aja manggil pembawa acara dari manapun, lepasan lah, freelance atau apa gitu. Tapi itu nggak mungkin disebut anchor, gitu. Karena anchor itu dia harus ada di program itu. Dan dia garda terdepan di sebuah acara berita. Iya betul. Nah kalau di CNN Indonesia itu kita sebelum tayang biasanya ada rundown kan. Rundown itu ada beberapa kolom. Jadi ada beritanya misalnya berapa kalimat, di sebelahnya harus ada approval tuh. Approvalnya itu dari editor biasanya. Udah diedit belum? Kalau sudah dia akan kasih tanda tik. Sebelahnya lagi produser. Produser udah cek belum apa yang dicek oleh editor? Kalau udah diedit. Nah yang paling ujung itu ceknya itu oleh anchor. Untuk si eksekusinya. Untuk berita itu, untuk satu berita tersebut gitu. Jadi siapa yang berhak nantinya misalnya di depan layar mau merubah suatu kata dalam satu paragraf tersebut ya si anchor. Karena dia yang paling ujung. Ujung-ujungnya kalau kamu udah rubah nih, kamu editor misalnya, kamu udah rubah nih satu kata. Terus nanti sama produser kamu dirubah lagi udah hilang tuh. Hilang lagi ya. Dan itu kan munculnya di prompter ya kan? Di prompter. Iya, ujung-ujungnya hasil finalnya di prompter. Tapi tetap aja anchor yang akhirnya punya the final say, karena dia yang garda depannya. Iya betul. Dia kalau sampai salah, ya, dia yang kena. Iya paling dulu kena. Paling dulu kena. Karena emang kalau gue lihat ya, karena gue sendiri pernah ya baca prompter itu nggak gampang. Iya. Susah loh. Apalagi dari cuma host presenter gitu, wah setengah mati. Iya. Kayak baca gitu kan, dan itu kan kadang cepet gitu kan. Ritmenya. Terus kadang ada kosakata yang apa ya, susah gitu yang baru kita tangkep, yang mesti baca dengan cepet. Nah, kalau Mbak Frida sendiri pernah ada nggak sih kejadian yang prompternya blank? Sering. Terus tapi tetap nggak boleh sebutannya kalau di radio tuh dead air. Dead air. Iya. Nah, sering itu banget. Yang Mbak Frida lakuin apa?
Dulu sebelum di CNN Indonesia kan saya kerja di Metro TV. Metro TV dulu tuh TV ya masih juga sih sampai sekarang TV nasional. Kita tuh terkenal sama yang sebutannya breaking news. Oke, breaking news itu pokoknya lagi heboh, tiba-tiba saya bisa ditelepon tuh, Fred, masuk studio breaking news. Oh, di tengah-tengah. Cuma dibilangin, gitu ya. apa nih beritanya? Contoh lah dulu waktu almarhum mantan Presiden Soeharto meninggal, dia kan dirawat di Solo nggak salah ya. Meninggal katanya Pak, di Jakarta tapi mau dibawa ke Solo. Fred, Pak Harto dikabarkan meninggal, jadi kamu masuk ke ruangan untuk breaking news. Masuklah kita ke studio, duduk, prompter blank. Pokoknya menurut informasi yang didapat dari rumah sakit, para dokter dari dokter A gitu sudah mengkonfirmasi bahwa beliau sudah dinyatakan meninggal. Dari pihak keluarga sedang dikonfirmasi ya, saya lagi telepon ya sama ibu ini gitu. Pokoknya kamu bilang kita baru mendapat berita bahwa Pak Harto meninggal. Udah gitu aja, prompternya bolong. Udah gitu tinggal improve aja gitu. Tiba-tiba dari atas, tenang, ntar kita feeding, kita lagi konteks ini untuk wawancara juga. Ya begitulah. Tapi lancar aja gitu ya? Ya mau nggak mau harus. Pernah juga waktu siaran tiba-tiba gempa bumi. Waduh. Ya kan? Goyang dong. Goyang, kamera goyang, lampu studio goyang-goyang. Lah itu gimana? Pesen dari control room, Fred gempa bumi, standby, breaking. Loh bukannya keluar mas harusnya kita. Bukannya kita harus sembunyi di bawah meja katanya. Enggak kita breaking news. Ya udahlah. Jadi kamera mati sambil semua. Deg-degan. Sambil ya takut atau itu udah bergelantungan. Ingat gak sih dulu Jakarta tuh sampai air lautnya naik tuh. Sampai 7 skala Richter. Iya, sempet. Liter ya, skala liter. Skala Richter. Airnya maksudnya 7 liter. Dikit bahan. Dan itu berarti kamera langsung, tetap tapi langsung berita itu. Langsung berita. Dan itu ada kamera satu yang standby? Ada pasti di studio. Pasti ada di studio. Kan televisi kan 24 jam waktu itu. Itulah gitu. Ya, apa namanya? Suka dukanya jadi presenter ya gitu. Dan itu juga profesionalitasnya berarti kan yang dilihat seorang Mbak Frida. Pasti tepuk tangan dulu. Kalau di thank you. Makanya itu anchor itu adalah jabatan paling tinggi karena anchor itu banyak bebannya ya. Mungkin karena dari luar dilihatnya pekerjaannya kayaknya wah enak aja tinggal lah. Tinggal baca prompter ya kan. Anak SD juga bisa. Anak SD juga bisa. Padahal nggak gampang. Tapi kalau ya itu tadi, kalau dilihat dari pengalaman, dari tingkat pendidikan, dari lingkup skop wawasannya, nggak gampang jadi anchor. Anchor tuh mesti tahu banyak hal, walaupun cuma di permukaan aja ya. Tapi ya itu tadi kayak kopi gaul. Anchor juga kalau jadi orang tuh harus orang gaul, nggak bisa nggak gaul jadi anchor. Susah ya, kan? Berat ya soalnya. Berat gitu. Dan ini Mbak, kalau misalnya kan jadi anchor itu kayak tadi kan bebannya kan gede. Pernah nggak sih ada satu kejadian kayak entah itu ternyata beritanya nggak valid atau kurang valid. Nah ada dampak nggak sih di luar sana? Mbak Frida kena gitu? Wah zaman ya kalau di CNN sekarang kan katanya kan kita TV yang anti-Trump. Anti-Trump. Trump kan benci banget sama CNN gitu. Jadi ada memang cap-cap tertentu dari masyarakat yang dilekatkan ke stasiun televisi tertentu. Ya contohnya banyak lah di Indonesia aja televisi nasional pasti di belakang TV A pasti ada pengusaha B, sama semua itu ada, ya? Semuanya ada. Jadi berita itu kadang bukan masalah benar salah dari apa ya? Kalau dibilangnya tuh kan ada istilah kalau cakep tuh mutlak. Kalau jelek tuh relatif katanya. Si A bilang cakep, si B bilang jelek ya kan nggak tahu. Tapi kalau orang cakep tuh mutlak. Semua orang pasti setuju nih orang cakep gitu. Jadi berita tuh mungkin seperti itu gitu. Dan kalau bisa dibilang berarti ada titipan, ada juga kayak gitu ya? Ada pasti gitu, ada, tapi nggak mungkin yang dititip quote unquote tuh salah, sebenarnya nggak juga, cuma mungkin pernah kayak nggak setuju nggak sih, kayak ada kayak janganlah gue takut gini.
Aku sih orangnya nurut-nurut aja ya, jadi Gue nggak bayar nih gitu ya. kalau aku sih karena aku kebetulan bukan di bidang politik, beritanya lebih fokus ke ekonomi. Jadi aku syukur-syukur selama di karir di televisi jarang tuh dihadapkan hal seperti itu. Biasanya temen-temen kalau yang wartawan politik tuh suka Itu yang kayak gitu. kadang-kadang dilema gitu. Kalau aku kan bawain berita-berita ekonomi. Hari ini indeks di Bursa Efek Indonesia naik 5%, itu mutlak. Iya, kan Nggak ada valid yang ya. nggak ada yang bisa berdebat Iya. tentang hal itu gitu. Karena itu bukan opini gitu. Dan yang juga kita Mbak Frida kan laporin. cuma menyampaikan kan? Iya. Ya kan? Maksudnya kayak bukan satu tanggung jawab yang besar sebenarnya, kan cuma nyampaikan dibaca gitu. Kecuali acara sendiri nih. Nah, ya kan? seperti kamu nih tanggung jawabnya Nah, besar ini loh. besar nih kalau Iya, saya kamu bisa aja gitu. menggiring opini. Gitu. Ya juga sih. Cuman tetep lah levelnya kan beda. Wah, saya mah cuman res-resan komedo di sini. Mbak Frida udah di atas saya lagi. Nah, Mbak Frida, kita ngomongin sepak bola nih. Kan kita Oke. sekarang lagi berada di channel Persija. Iya. Mbak Frida sendiri tentu pernah kan olahraga juga ya, presenter ya? Dulu sempet waktu baru mulai ya. Oh, bola juga kan berarti juga? Iya, aku dulu bawa acara namanya Sports Corner di Metro TV pagi-pagi, setiap pagi sambil siaran sambil megang-megang bola tuh. Sponsornya kan Suka ada ya? sponsor mainin bola, lempar kanan, lempar kiri, terus pokoknya mesti ada properti. Ada properti. Gitu, Oh, biar ada sponsornya. biar ini ya, biar apa namanya? Nggak tegang. Nggak gitu. tegang, ya macem-macem. Kadang-kadang megang raket, kadang-kadang sekarang megang bantalnya Persija megang dari bantalnya tadi nih. Persija, iya. Wah, seru. Gitu. Nah, Mbak Frida, sepak bola sendiri untuk Mbak Frida tuh pengetahuannya sebesar apa sih yang Mbak Frida tahu? Aku sih nggak gitu dalam ya kalau pengetahuan sepak bola karena pertama nggak bisa main sepak bola. Kalau nonton aja kan kayaknya Sama kalau megang doang nggak bisa. Iya, kalau cuma lempar-lempar gitu bisa gitu. Kalau suruh main wah nggak bisa gitu. Jadi kurang gitu paham. Tapi orang rumah tuh demen banget sepak bola. Oh iya. Papi, kakak saya Anak-anak yang cowok ya, cowok rata-rata. juga tuh bisa tidurnya tuh jam 4 pagi, jam 5 Nggak ada pagi nunggu. gara-gara nonton bola. Taruhan sama bapaknya. gitu. Kalau saya menang naikin uang jajan. Tapi aku dulu sempat demen sama klub namanya Chelsea dulu. Oh, sama Chelsea dulu. Waktu Ada pemain zaman-zaman- favorit nggak? Dulu sih demennya si Didier Drogba. Oh, Drogba. Iya, jelek-jelek Awas tapi juga ya. jago. Ah. Sadis juga. Tapi emang jago sih, larinya kenceng kalau Drogba. Iya, iya. Terus aku juga suka Lampard. Oh, Lampard. Lampard karena dia Jadul-jadul ya? iya dong, Itu sesuai. jadul Masa kita kalau kita sekarang Inzaghi ngomong gitu-gitu Lukaku gitu kan. David Beckham. Lukaku juga dulu ngefansnya sama Drogba gitu. Jadi aku demen turunannya Drogba ya si Lukaku. Berarti zaman dulu itu suka apa namanya? Kalau lagi nonton Piala Dunia gitu ya. Aku sempet nonton ke ini Stamford Bridge dulu. Oh ya? Sempet nonton Chelsea. Emang jauh-jauh ke sana cuman pengen nonton. Kebetulan pas aku lagi di sana Chelsea lagi lawan Liverpool di Stamford Bridge. Itu gimana tuh pengalaman di sana? Waduh, jadi kita pergi. Aku kan memang demen sama Chelsea, tapi temenku tuh ada 2 orang dia fansnya Liverpool. Oh, sebel dong. Jadi lagi masuk tuh duduk kan udah. Kalau supporter teriak, mereka berdua diem aja. Begitu Liverpool gol, mereka Oh, berdua iya. saling pegang-pegangan tangan tapi nggak berani teriak. Takut digebukin. Takut dicekek. Iya, jadi mereka berdua cuman gitu kayak nahan. Begitu udah selesai, menang si Liverpool lagi. Liverpool. Itu kalau mereka seneng di situ sih selesai sih kayaknya ya. Begitu kita naik taksi, di dalam taksi baru itu Baru berdua. teriak-teriak. Tapi di dalam nggak berani, Di dalam diem nggak berani, aja. iya. Bisa dipenggal mungkin kupingnya. Iya. Nah, sekarang Persija nih. Kalau misalnya Persija sendiri, Mbak Frida tahu pemain-pemainnya siapa aja sih? Waduh, ntar dibilang tua lagi kalau kita nyebut nama. Tapi Si BP. iya dong, BP aku tahu pasti. Dulu kan aku bawain acara namanya Highlight Sepak Bola Nasional. Nah, dulu suka nyari-nyari BP juga buat interview gitu. Karena ide paling bintang. Iya, kan, dari dulu lah sampai sekarang kayaknya Bambang Pamungkas kan yang memang sering. Kalau yang pemain-pemain sekarang banyak bule-bule nih. Bule-bule. Nah, yang Persija datengin kan ada 2 Mota Ada nih. Marco ya, ada Marco Mota, ada Marco Simic juga. Ya, nah, Marco Simic. ya selain
Cewek sih lihat cowok apa ya, Iya, paling selain oke lah mainnya jago, penampakannya, paling mukanya dilihatnya enak gitu kan. karena ganteng tuh mutlak. Ganteng itu mutlak. Yang pastinya jago juga, nggak mungkin Persija datengin mereka kalau nggak jago kan. Soalnya si Mota sendiri tuh dulunya pemain Juventus juga. Bener kan? Udah ketawa. Soto. Bener dulu. Kan dulu gue Juventus. Abis itu ke MU. Dulu. Nah, sekarang mau ngomongin ini lagi nih Mbak. Bahas anchor. Mbak Frida sendiri punya ritual-ritual apa ya? Kalau biasa kan orang kan kalau secara bidang kan punya ritual sebelum dia melakukan di bidang itu kan. Mbak Frida sendiri berarti misalnya udah duduk nih Sebelum mulai di bangku kerja anchor, gitu. ya. Soalnya aku pernah lihat tuh beberapa anchor kalau di luar mereka punya tuh ritual-ritual. Ada yang apa namanya senam muka lah, gitu. makan permen Aku karet dulu. Ada yang mungkin apa beribadah dulu gitu-gitu. Nah kalau Mbak Frida kan Aku apa? nggak ada ya kayak gitu-gitu ya, tapi Mungkin kayak bunyi-bunyiin tangan dulu leher gitu, senam pemanasan. enggak. Aku tuh orangnya agak-agak grogian sama konten sebenarnya. Jadi kayak misalnya nih mau ketemu Abi nih. Ya sekarang posisi tuker ya, aku yang diwawancara bukan wawancara. Tapi aku tuh sebenarnya nggak perlu belajar apa-apa, nggak ada yang perlu dihafalin gitu. Tapi pasti nih kalau handphone aku nyalain itu aku ke Google itu pasti Persija gitu tulisannya. Soalnya aku grogian gitu, aku mesti tahu dulu. Jadi pengen tahu dulu. Iya, sama kalau mau mulai siaran juga gitu. Sama gitu juga. Jadi misalnya ada bintang tamu Mr. A gitu dari perusahaan apa. Itu pasti aku belajarin tentang dia. Pada harinya pun aku udah tahu, aku nggak akan nambah ilmu apapun dengan tapi semua nih iPad, handphone, semua pokoknya begitu di touch Udah pasti langsung gitu. tentang dia. Tapi berarti bawa berita aja gitu? Itu Atau enggak ya langsung ngobrol sama orang-orang yang bisa sebenarnya sih, nggak tahu? memang Bisa kalau juga. memang kita dituntut seperti itu kan kalau jadi anchor. Berita kan fluid ya. Iya. Yang namanya berita terjadi kapan aja ya, kalau udah direncanakan ntar kondangan dong istilahnya. Iya kan? Tapi seru sih kalau dilihat dari cara ngobrolnya Mbak Frida tuh emang apa ya, tata bahasanya itu tuh jelas gitu loh. Biasa kalau ngeliat orang yang ngobrol biasa kan kadang suka iya, terus kita kayak hah mesti denger 2 kali. Itu juga 2 kali ya. Iya, kalau Mbak Frida tuh kayak dia ngomong tuh mulutnya tuh ngebuka gitu loh. Maksudnya kita bisa lihat tantanan jelas gitu kayak iya jadi seperti jadi ya kalau kita nutup kuping nih Mbak Frida ngomong tuh kayak kayak bisa tahu gitu. Oh, jadi bisa bahasa Iya, ini maksudnya ya, dari- sign language ya Apa namanya? kayak sign language gitu, itu artikulasi bisa di. Iya, gitu. Apa kita gitu aja sekarang? Gitu. Makan. Nggak, tapi itu keren sih. Maksudnya terlihat proporsional. Profesionalnya Mbak Frida dengan cara ngomong biasanya tuh udah terbukti kalau dia tuh anchor profesional. Legendaris. Boleh kita minum dulu Mbak Oh Frida? boleh Saya udah mulai silakan. lengket nih. Nah, aku mau nanya ini nih. Kan sekarang ini kan Persija itu udah bukan lagi orang lihatnya sebagai tim atau klub, bahkan sekarang itu udah jadi brand lifestyle. Oh iya, Ya kan? Kayak sekarang nih. Iya keren banget Ya, ini. ada baju-bajunya, Iya. merchandise keren-keren, bahkan ada bantal, boneka, dan lain-lain. Nah, Mbak Frida sendiri tanggapannya apa nih? Persija sebagai brand lifestyle ini tuh punya tanggapan sendiri nggak? Terus terang sih aku dulu ya, zaman-zaman aku masih liputan, takut loh kalau disuruh liputan pertandingan sepak bola. Oh, Apalagi kalau Persija lawan Persib gitu. Kayaknya takut rusuh gitu. ngeri chaos Ngeri gitu-gitu chaos ya. seperti itu. Soalnya di pikiran aku waktu itu, mungkin para supporter masih kurang terdidik, masih emosional gitu. Tapi kedepannya nih sekarang ini aku ngeliat dengan adanya ya, jadi apa ya, udah nggak preman gitu loh yang namanya supporter. Kalau dulu kan Udah lebih solid lah ya. Dulu takut ya. Kalau cowok mungkin pergi nonton bola sama temen-temennya lumrah. Tapi waktu itu nih misalnya cewek
misalnya bertiga gitu nonton, nggak berani. Bahkan pakai kaos klub pun nggak berani. Nggak berani ya dulu. Kalau sekarang sih aku ngelihatnya di GBK juga udah teratur, dari beli karcisnya, dari ngantri mau masuknya sampai keluarnya pun teratur gitu. Jadi feelingnya tuh lebih secure. Terus dengan adanya merchandise gini, lifestyle, kalangan-kalangan yang nggak terlalu hardcore sepak bola pun bisa tertarik kan, bisa ngelirik kayak misalnya lihat ini anak kecil, ini lucu ya gitu. Jadi dari kecil dia juga bisa tahu, ini lambangnya Persija. Dulu kan anak kecil lihat macan gini dipikirnya Singapore Airlines. Atau ngeliatnya, wah ini Ragunan gitu ya. Iya. Marga Satwa. Iya sekarang identiknya udah mulai kelihatan semuanya. Iya, jadi very smart sih aku bilang dengan adanya baju-baju jersey begini. Ya, terus karena nggak perlu malu lagi kayak misalnya kan zaman dulu kan emang agak berat pakai baju klub gitu. Kalau sekarang kayak dibikin lebih dikemasnya sebagai kayak lebih muda, lebih ada yang kaos-kaos juga kelihatannya gaul. Tapi dengan nuansa klub bolanya. Nah, itu jadi terus nggak takut juga lo pakainya kayak misalnya kayak sepak bola kan kadang orang bilang sepak bola tuh kayak agama ya. Kita demen klub MU misalnya lawan Chelsea itu kan udah fanatik banget orang-orang yang ntar kalau misalnya ketemu pakai kaosnya takut gitu. Sekarang sih enggak lah, di Jakarta mah kalau pakai ini kan udah jadi udah pede, udah bahkan kita bangga trendy. Iya. Kalau dulu kan emang agak-agak begitu lah. Mungkin sifatnya belum dewasa kali ya. Sekarang kan lebih dewasa. Nah, kalau ngomong-ngomong sepak bola nih, Mbak Frida kalau misalnya ditunjuk sebagai pemain bola. Nah, Mbak Frida tuh pengennya sebagai apa tuh? Kiper kah? Pemain depan, belakang, dan terus alasannya jaga gawang aja deh aku. Jaga gawang aja. Kenapa emang? Bisa istirahat kalau capek. Bisa duduk ya. Bisa duduk. Iya. Biarin jago-jago ke depan gitu ya. Kalau dia lagi tuh nyerang kan kita duduk di belakang. Bola datang baru tegang gitu ya. Gitu. Jaga gawang. Ya. Cocok sih. Soalnya tinggi, jaga gawang nggak boleh pendek. Nah, gue nggak bisa jaga gawang. Karena bola lempar ke atas. Coverage-nya kurang nggak? Iya. Diincarnya ke atas terus pasti. Oke lah kalau gitu. Nah ini sebelum aku akhirin nih obrolan. Aku punya semacam games gitu. Gamesnya itu adalah aku akan nanya secara cepat, Mbak Frida jawab juga secara cepat. Spontan. Wah ini nggak dikasih tahu nih, nggak di briefing nih. Emang nggak ada. Hadiahnya apa? Aku juga nggak hafal lagi. Jadi aku cari catatan itu. Okay. Hadiahnya apa hadiahnya? Hadiahnya boleh dibawa pulang. Boleh dibawa pulang. Bajunya boleh dibawa. Sama bantalnya sekalian kalau boleh. Tuh kok ini lu ya. Oh ini malu-maluin sih sebenarnya nggak hafal di depan Mbak Frida. Harus ngapalin nggak sih kalau anchor gitu? Nggak juga. Nggak sih. Nggak juga. Boleh lihat. Oke. Pertanyaan pertama. Apa yang membuat orang harus datang ke tuang kopi? Mau ngopi. Mau ngopi. Alasannya. Ngopi. Ya kalau mau ngopi ke tuang kopi. 3 film 90-an yang menjadi favorit Mbak Frida. Aduh 90-an. Shawshank Redemption. Aduh, gue nggak tahu. Apa Shawshank? Shawshank ngomongnya bisa nggak? Shawshank Redemption. Shawshank Redemption. Harus kotak ya atasnya sini. Katanya presenter. Shawshank Redemption. Saya presenter Lenong. 3 film tadi itu. Shawshank Redemption itu tadi. Titanic aku demen. Oh Titanic. Romantis dong. Romantis banget. Sampai nyelem-nyeleman. Terus iya, atau lagi apa ya? Coba kasih ini Popeye ya. Popeye. Aku lupa nih. Oh mungkin ini apa? Yang mesin waktu dulu apa? Wah, bukan itu mah kayak 40-an. Enggak ini. Ya feature apa dan Oh, Back to the Future. Enggak suka. Oh, enggak suka itu malah. Aku. Oh, enggak suka film-film ini ya, sci-fi. Enggak suka. Oh, enggak suka. Tarzan. Aku demen. Apa ya 90-an? Film horor deh, film horor. Film horor deh, boleh. Iya, film horor. Film horor. Apa aja? 90-an Apa aja? Suka film horor berarti ya? Karena Anchor. Kan tadi katanya bisa. Anchor itu dia. Anchor kan angker.
Iya nggak sih, identik sama film horor. Iya, benar. Oke, satu buku yang Mbak Frida rekomendasikan untuk dibaca oleh teman-teman Persija. Aduh. Satu buku. Suka baca buku juga berarti? Suka. Apa kira-kira? Harry Potter mungkin? Aku terakhir sih baca buku ini, si Howard Schultz nulis buku tentang kopi. Oh. Gitu. Menarik sih membaca. Kalau ada orang yang tertarik sama tentang kopi ya, apalagi mereka pengen mungkin jadi barista. Iya. Ya kan? Pengen dalemin Third tentang generation The Generation. Third trendnya kopi lah gitu. Jadi trend coffee. dia tuh cerita mengenai revolusi kafe gitu. Howard Schultz tahu kan yang punya Starbucks. Iya, yang punya Starbucks. Iya. Starbucks-nya tahu, yang Starbucks. punya sih nggak kenal. Oke, next. Next ya. 3 pemain sepak bola dunia yang fenomenal versi Mbak Frida. Kenapa? Pele. Kenapa? Mulainya dari susah banget soalnya dia. Mulai dari dia kan beranjak dia bukan orang yang historinya dia ya pokoknya Iya, bagus ya. he started as a poor kid gitu. Pele. Terus? Terus 2 lagi? Aduh, banyak amat ya. Ya, 3 aja cukup lah. Maradona. Tadi 30 nih, nolnya udah dihilangin. Maradona. Karena dia satu-satunya orang yang bisa golin pakai tangan. Nah, ajaib Ya, kan? dia ajaib. Ajaib kan, iya. Terus siapa lagi? Ya, aku seneng Lampard sih. Oh, Lampard. Ya, karena dia versatile banget orangnya. Apa? Versatile. Versatile. Itu cocok di mana-mana gitu. Cocok di mana-mana, di air. Gaul. Dia bisa jadi Pemain penyerang, bola. bisa masak, bisa. Karena kayak bisa, dia multi talent. Dia bisa ngapain aja. Bener. Oke, next. Persija jika diibaratkan dengan sebuah lagu favorit Mbak Frida. Aduh, lagu favorit. Ya, lagunya apa kira-kira? Aduh. Dan kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Tanya susah banget aku. Ini yang bikin bukan saya. Apa tuh? Kalau diibaratkan lagu, misalnya apa? Kali kedua. Apa? Kali kedua. Ini cocok dong. Rosa. Iya. Raisa. Raisa. Oh, Rosa. Tapi pernah dibawain Rosa kok. Nggak salah kok. Mbak Frida nggak boleh salah. Next ya. Terakhir. Kasal banget sih Persija kali kedua. Iya tapi bener dong kali kedua. Iya soalnya gini dulu tuh aku sama Persija tuh kayak agak takut. Sekarang dengan adanya merchandise gini jadi kayak yaudah dah give it a chance gitu. Apa lagunya tapi tadi kali Enggak, tapi kan itu tentang orang. Kalau apa lu suruh nyanyiin. Enggak. Oke, next. Seberapa besar cinta Mbak Frida terhadap Jakarta dan juga Persija? Cinta banget dong, masa orang Jakarta, kita orang Jakarta, lahir Jakarta, gede Jakarta. Lahir di Jakarta. Iya. Why not? Suka Persija. Iya, harus. Mantap. Seru. Udah nih. Lega. Makasih. Thank you banget. Terima kasih juga kopinya. Aku nggak dihabisin. Nanti abis makan baru minum kopi. Oh iya, biar nggak asam lambung. Iya betul. Saya seruput lagi ya, Iya, karena udah lengket. Silakan. Oke, ntar abis syuting gue mau ngabisin singkong. Pesan yang lain juga dong. Kita ada banyak juga yang makanan, iya. Oke lah Mbak Frida, terima kasih sekali lagi ya. Sama-sama, terima kasih Thank you juga juga udah ngajakin ke Tuang Kopinya ini. Tuang Kopi. Terima kasih udah datang. Ya, terima kasih. Udah nyobain. Kopi juga enak banget. Singkongnya tuh pasti nanti aku coba. Dan thank you juga buat teman-teman Persija yang udah nonton. Dan kalau misalnya kalian kalau ngelihat jersey yang keren ini, yang Mbak Frida juga pakai, atau mungkin mau beli bantalnya buat tiduran di kosan, kalian bisa cek aja di persijastore.id, linknya ada di bawah di deskripsi di video ini. Kalian bisa klik aja dan langsung belanja sekarang juga. So, sampai ketemu lagi bersama gua Abiji, tentunya di Kopdar, kopi dari Jakarta. Cheers. Cheers. Harus ada kalau minum kopi. Harus ada.